Keheningannya terdengar lebih lantang daripada kata-kata yang pernah ia ucapkan. Ketidakhadirannya justru terasa lebih berat daripada kehadirannya. Dan dalam perubahan itu, muncullah sebuah daya tarik yang perlahan berubah menjadi obsesi. Psikologi gelap menyebut ini sebagai paradoks keinginan. Manusia paling menginginkan sesuatu yang tidak mudah mereka dapatkan. Sedangkan kaum Stoa mengajarkan bahwa kekuatan pelepasan diri adalah kunci kebebasan sejati. Sebab, kebebasan sejati lahir ketika kamu tidak lagi bergantung pada apa yang ditahan orang lain darimu. Saat dua pemahaman ini digabungkan, muncullah sesuatu yang tak tergoyahkan. Dengan melepaskan, kamu tidak hanya melindungi dirimu, tetapi juga menjadi sesuatu yang sulit dihapus dari pikiran mereka. Ingatlah ini, orang yang terlalu bergantung akan menjadi mudah ditebak, tetapi orang yang mampu melepaskan diri akan menjadi sebuah misteri. Dan tidak ada yang lebih membuat pikiran manusia ketagihan selain misteri yang tak terpecahkan. Disitulah letak kekuatanmu. Bukan dengan mengejar, melainkan dengan berani melepaskan. Jika kamu siap untuk berhenti menyerahkan kekuatanmu kepada orang lain, jika kamu siap untuk benar-benar menguasai seni pelepasan diri, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Katakan, pelepasan diri adalah kekuatanku. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, paradoks keinginan. Keinginan selalu menyimpan sebuah paradoks. Semakin tersedia seseorang, semakin kurang mereka dihargai. Semakin mereka mengejar, semakin mudah pula untuk diabaikan. Tetapi ketika seseorang menarik diri, ketika mereka berhenti mengejar dan melepaskan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketertarikan justru tumbuh. Mengapa? Karena manusia selalu menginginkan apa yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Ketika kamu selalu ada, selalu menghubungi lebih dulu, memberi perhatian tanpa henti, dan membuat dirimu selalu tersedia, orang lain tidak pernah harus mempertanyakan kehadiranmu. Kamu menjadi dapat diprediksi, dan hal yang dapat diprediksi mematikan rasa ingin tahu, serta gairah. Namun ketika kamu memilih untuk melepaskan, berhenti menghubungi, dan mengalihkan energi kembali ke dalam dirimu sendiri, kamu merusak pola itu. Tiba-tiba muncul ketidakpastian. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa kamu tidak lagi mengejar? Apakah minatmu sudah pudar? Apakah ada seseorang yang lain hadir dalam hidupmu? Dari ketidakpastian itu, lahirlah keingintahuan. Dan dari keingintahuan, tumbuhlah obsesi. Kaum Stoa melihat ini sebagai inti dari kebebasan. Epictetus pernah berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Saat kamu melepaskan, kamu tidak sedang bermain-main dengan perasaan atau menciptakan permainan psikologis. Kamu sedang merebut kembali kebebasanmu. Kamu berhenti mencoba mengendalikan pilihan orang lain, dan sebaliknya kamu belajar menguasai dirimu sendiri. Dan justru kebebasan inilah yang seringkali membuat orang lain kembali merasakan ketertarikan terhadapmu. Psikologi gelap menyebut fenomena ini sebagai prinsip kelangkaan. Semakin jarang sesuatu bisa dimiliki, semakin tinggi nilainya di mata manusia. Semakin kamu tidak tersedia, semakin berharga kamu tampak. Ketidakhadiranmu membuat kehadiranmu terasa lebih signifikan. Keheninganmu membuat kata-katamu terdengar lebih bermakna. Dan ketika kamu menolak untuk bergantung, justru disitulah orang lain mulai ingin bergantung lebih kuat kepadamu. Itulah paradoks keinginan. Saat kamu berhenti membutuhkannya, justru saat itulah mereka mulai merasa membutuhkanmu. Jadi jika kamu siap berhenti mengejar, jika kamu siap membiarkan paradoks keinginan bekerja untukmu, tekan tombol suka, berlangganan, nyalakan notifikasi, dan tulis komentar di bawah. Dia mengejar apa yang tidak kuberikan dengan mudah. Nomor 2, keheningan menciptakan keingintahuan. Kata-kata bisa dipatahkan, argumen bisa dipelintir, permintaan bisa diabaikan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada 1000 kalimat, keheningan. Keheningan tidak bisa dihindari. Ia tidak memberi ruang untuk penolakan. Ia tidak menyediakan alasan untuk dibantah. Keheningan hanya meninggalkan kekosongan, dan pikiran manusia pada dasarnya tidak pernah mampu berdamai dengan kekosongan. Maka ketika seseorang memilih untuk diam,
ketika ia melepaskan diri dari kebutuhan untuk menjelaskan, berdebat, atau meyakinkan, ia sebenarnya sedang menciptakan sebuah ruang kosong yang perlahan-lahan menggerogoti pikiran orang lain. Dan dari ruang kosong itulah keingintahuan lahir. Keingintahuan inilah yang kemudian menjadi percikan kecil yang dengan cepat dapat menyulut api obsesi. Pada awalnya, keheningan itu mungkin tidak terasa apa-apa. Orang lain bisa saja mengabaikannya, bahkan merasa lega, karena tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi pesan yang harus dibalas, tidak ada lagi kehadiran yang harus ditanggapi. Tetapi seiring waktu berjalan, keheningan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang berat. Kekosongan itu mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab mulai muncul di pikirannya. Mengapa dia tidak menghubungi lagi? Apakah dia sudah berhenti peduli? Apakah ada seseorang yang baru hadir dalam hidupnya? Atau apakah dia benar-benar memilih untuk melanjutkan hidup tanpa aku? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah berhenti di permukaan. Mereka menggali, memutar ulang momen-momen yang pernah ada, mencari celah, mencoba menemukan penjelasan. Dan anehnya, jawaban yang dibayangkan selalu lebih menghantui daripada kenyataan apapun yang bisa kamu katakan secara langsung. Kaum Stoa memahami kekuatan dari pengekangan semacam ini. Mereka tahu bahwa tidak setiap serangan harus dibalas, tidak setiap tuduhan harus dijawab, tidak setiap provokasi layak untuk diberi energi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu selalu memiliki opsi untuk tidak berpendapat. Itulah inti dari keheningan. Pilihan untuk tidak terlibat dalam permainan yang merampas ketenangan batin. Dengan menolak untuk membenarkan dirimu sendiri, dengan menolak untuk memperdebatkan nilaimu, kamu menunjukkan bentuk kontrol yang paling tinggi. Kontrol atas dirimu sendiri, terutama lidahmu. Dan kontrol seperti ini justru yang paling mengganggu orang lain, sebab diam-diam mereka sadar, kamu tidak lagi terikat pada persetujuan mereka. Kamu sudah melampaui kebutuhan untuk diyakinkan oleh validasi mereka. Psikologi gelap pun memberikan penjelasan lebih jauh. Otak manusia adalah mesin yang lapar akan umpan balik. Setiap pesan, setiap gerakan, setiap tindakan yang dilakukan sebenarnya hanyalah sebuah undangan untuk mendapatkan reaksi. Ketika reaksi itu tidak pernah datang, otak tidak bisa tenang. Ia terus bekerja, terus memutar ulang, terus mencari alasan. Ia mempertanyakan, ia menebak, ia menciptakan skenario. Dan semakin sedikit jawaban yang diperoleh, semakin kuat dorongan untuk menemukan kepastian. Disitulah keheningan berubah menjadi teka-teki. Dan tidak ada yang lebih menarik bagi pikiran manusia selain sesuatu yang terasa mustahil untuk dipecahkan. Keheningan adalah misteri. Ia menggantung di udara, ia mengisi ruang kosong, ia menuntut perhatian tanpa harus bersuara. Dan semakin lama ia bertahan, semakin besar pula ketegangan yang ia ciptakan. Bukan karena kamu berusaha memainkan permainan, tetapi karena keheninganmu menunjukkan bahwa kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kendali atas dirimu sendiri. Jadi, ingatlah ini. Terkadang kekuatanmu tidak terletak pada seberapa banyak kamu berbicara, melainkan pada seberapa teguh kamu bisa memilih untuk diam. Diam bukan berarti kalah, diam bukan berarti lemah. Diam adalah ruang yang membebaskanmu dari drama yang tidak perlu, sekaligus menjadi cermin yang membuat orang lain menghadapi ketidakpastian dalam dirinya sendiri. Jika kamu siap berhenti membuang-buang kata-kata, jika kamu siap membiarkan keheningan melakukan pekerjaannya untukmu, maka biarkan energi itu berbicara. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Keheninganku menciptakan keingintahuan. Nomor 3, kontrol emosional itu magnetis. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan emosinya akan selalu menjadi tawanan dari emosinya sendiri. Ia akan terbawa arus oleh amarah, cemas, atau kebutuhan untuk diakui. Dan ketika seseorang menjadi budak emosinya, ia akan menjadi mudah ditebak. Tetapi mereka yang mampu menguasai emosi, mereka yang tidak membiarkan reaksi sesaat menguasai diri, justru tampil berbeda. Mereka menjadi magnetis. Karena di dunia yang penuh dengan manusia reaktif, kehadiran seseorang yang tetap tenang, tetap terkendali, dan tidak mudah goyah, selalu menonjol dan meninggalkan kesan yang dalam.
Kontrol emosional bukan hanya soal menahan diri untuk tidak marah atau tidak menunjukkan kerapuhan. Lebih dalam dari itu, kontrol emosional adalah tentang membuktikan bahwa pusat kekuatanmu berada di dalam dirimu sendiri, bukan di tangan orang lain. Ketika kamu mampu melepaskan, ketika kamu menunjukkan dengan jelas bahwa kata-kata mereka tidak lagi mendikte suasana hatimu, bahwa perhatian mereka tidak lagi menjadi penentu nilai dirimu, dan bahwa ketidakhadiran mereka tidak lagi menghancurkan semangatmu, kamu sedang memancarkan kekuatan yang jarang dimiliki orang. Pada awalnya, ketenangan itu bisa mengganggu orang lain. Mereka mungkin gelisah ketika menyadari bahwa reaksimu tidak lagi bisa diprediksi atau dikendalikan. Namun lambat laun, justru hal itu yang mulai menarik mereka, karena kontrol emosional adalah tanda dari kekuatan batin. Dan kekuatan dalam bentuk apapun selalu memiliki daya tarik yang tidak bisa dipungkiri. Marcus Aurelius pernah menuliskan sebuah kebenaran sederhana namun abadi. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Inilah inti dari filosofi Stoa mengenai obsesi dan daya tarik. Kamu tidak menjadi diinginkan karena kamu terus mengejar, memohon, atau menunggu validasi. Kamu menjadi diinginkan ketika kamu bisa berdiri tegak di tengah badai, ketika kamu bisa membuktikan bahwa pusat gravitasi hidupmu tidak bisa diguncang oleh siapapun selain dirimu sendiri. Seseorang yang mampu menjaga ketenangan di tengah kekacauan akan selalu terlihat lebih memikat daripada mereka yang larut dalam setiap gejolak. Psikologi gelap melihat hal ini melalui kacamata dinamika kekuasaan. Ketika seseorang menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa memengaruhi emosimu, naluri dasarnya adalah berusaha mendapatkan kembali kendali itu. Ketenanganmu tiba-tiba menjadi misteri. Ketidakreaktifanmu berubah menjadi tantangan. Dan bagi pikiran manusia, tantangan yang tidak mudah ditaklukkan adalah sesuatu yang sangat memikat. Justru fakta bahwa kamu tidak terguncang membuat orang lain merasa terdorong untuk mencoba mengguncangmu kembali. Fakta bahwa kamu tidak terpengaruh membuat mereka ingin sekali lagi menjadi orang yang bisa memengaruhimu. Itulah mengapa kontrol emosional bukan sekadar menarik, ia magnetis. Karena di dunia yang penuh kegaduhan, di mana hampir semua orang bereaksi terhadap setiap sentuhan, keberadaan seseorang yang tetap diam, tetap terkendali, dan tetap memancarkan ketenangan, selalu menjadi pusat perhatian. Seperti api unggun dalam kegelapan, orang-orang akan tertarik pada cahaya itu, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya mengerti mengapa. Jadi ingatlah, ketenangan adalah kekuatan, disiplin batin adalah daya tarik yang sesungguhnya, dan kemampuan untuk tetap memegang kendali atas dirimu sendiri adalah magnet yang paling kuat yang bisa kamu pancarkan kepada dunia. Jika kamu siap untuk menguasai emosimu, jika kamu siap untuk berhenti membiarkan orang lain menentukan naik turunnya hatimu, maka biarkan kontrol itu menjadi magnetmu. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. Kontrolku adalah magnetku. Nomor 4, kelangkaan meningkatkan nilai. Segala sesuatu yang langka selalu lebih dihargai. Segala sesuatu yang berlimpah hampir selalu dianggap remeh. Itulah hukum alamiah dalam cara manusia menilai sesuatu. Ketika kamu selalu ada, selalu tersedia kapan saja, selalu siap memberikan perhatian tanpa batas, kehadiranmu mulai diperlakukan seolah-olah ia tidak pernah akan habis. Tetapi ketika kamu mulai menarik energi itu, ketika kamu dengan sadar memilih untuk melepaskan diri dari kebiasaan memberi tanpa henti, kamu menciptakan sesuatu yang berbeda, kelangkaan. Dan kelangkaan dengan sendirinya akan selalu meningkatkan nilai. Pikirkanlah sejenak. Emas menjadi berharga bukan karena kilaunya semata, melainkan karena kelangkaannya. Berlian tidak didambakan hanya karena kecantikannya, tetapi karena jarangnya ia ditemukan. Nilai tertinggi hampir selalu melekat pada sesuatu yang terbatas. Kehadiranmu bekerja dengan cara yang sama. Semakin jarang seseorang bisa merasakan hadirmu sepenuhnya, semakin besar pula dorongan dalam dirinya untuk merindukanmu. Semakin sulit dirimu dijangkau, semakin kuat pikiran mereka terdorong untuk mencari tahu apa yang kamu lakukan.
di mana kamu berada, dan mengapa kamu tidak lagi hadir seperti dulu. Misteri itu menciptakan ruang kosong dalam pikirannya, dan ruang kosong itu dengan cepat berubah menjadi obsesi. Kaum Stoa memahami prinsip ini dengan mendalam, karena bagi mereka, pengekangan diri adalah sebuah bentuk kekuatan. Seneca pernah menulis, berada di mana-mana berarti tidak berada dimanapun. Pesan ini sederhana namun tajam. Jika kamu terus membagi dirimu tanpa batas, jika kamu terus mencurahkan energimu kepada semua orang, atau bahkan kepada satu orang yang tidak tahu cara menghargainya, kamu sedang merendahkan nilaimu sendiri. Tetapi ketika kamu mengendalikan kehadiranmu, ketika kamu menjaga dirimu agar tidak selalu mudah dijangkau, kamu secara alami meningkatkan nilaimu di mata orang lain. Kamu tidak perlu mengemis perhatian, karena disiplin dalam menahan dirimu sudah cukup untuk membuatmu terlihat berbeda. Psikologi gelap menjelaskan fenomena ini melalui apa yang disebut efek kelangkaan. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk menaruh nilai lebih tinggi pada sesuatu yang terbatas jumlahnya. Ketika kamu selalu mengirim pesan, selalu menelepon lebih dulu, atau selalu muncul untuk memastikan keberadaannya, perhatianmu tampak murah, bukan karena memang murah, tetapi karena berlimpah. Namun ketika kamu mulai berhenti melakukan itu, ketika kamu mulai menunjukkan bahwa waktumu, energimu, dan perasaanmu tidak diberikan sembarangan, barulah ia menyadari bahwa semua itu sebenarnya sangat berharga. Dan kesadaran bahwa ia tidak lagi memilikinya, membuat dorongan untuk mendapatkannya kembali menjadi semakin kuat. Namun penting untuk diingat, kelangkaan bukanlah permainan. Ini bukan tentang berpura-pura sibuk atau menciptakan jarak untuk memanipulasi orang lain. Kelangkaan adalah soal disiplin. Ini adalah tentang keberanian untuk tidak membiarkan dirimu tersebar, tidak membiarkan energimu habis untuk orang yang tidak mampu menghargainya. Ini adalah tentang keputusan untuk memberikan kehadiranmu hanya di tempat yang layak. Dan ketika kamu memegang disiplin itu dengan tenang, sesuatu yang halus namun kuat mulai terjadi. Apa yang dulunya diabaikan, kini justru menjadi sesuatu yang terus-menerus dipikirkan. Apa yang dulunya dianggap remeh, kini mulai tampak berharga. Dan apa yang dulu ditinggalkan dengan mudah, kini menjadi sesuatu yang ingin diraih kembali. Kelangkaan mengajarkanmu untuk menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan dari sikap itulah nilai sejati memancar. Jika kamu siap untuk membuat kehadiranmu langka, jika kamu siap untuk menjaga dirimu dengan disiplin hingga nilaimu tidak lagi bisa diperdebatkan, maka biarkan dunia belajar menghargaimu. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. Kelangkaanku membuatku berharga. Nomor 5. Cermin dari ketidakacuhan. Tidak ada yang lebih meresahkan batin manusia selain menghadapi ketidakacuhan. Marah bisa dilawan dengan marah, kecemburuan bisa diredakan dengan kata-kata lembut, bahkan kesedihan masih bisa dimainkan dengan simpati palsu. Tetapi ketidakacuhan ia berbeda. Ketidakacuhan bukan hanya sebuah sikap, melainkan sebuah cermin. Saat kamu mengangkatnya, orang lain dipaksa melihat bayangan dirinya sendiri. Bayangan tentang betapa ia sebenarnya tidak sepenting yang ia kira. Disitulah letak kekuatan sejati dari ketidakacuhan. Ketika kamu berhenti bereaksi terhadap setiap gerakan, setiap permainan, setiap upaya manipulasi yang dilemparkan ke arahmu. Kamu mengirimkan pesan yang lebih keras dari 1000 kata. Kehadiran atau ketidakhadirannya tidak lagi menggeser emosimu. Ucapannya tidak lagi mampu menembus ketenanganmu. Bahkan validasi yang dulu kamu kejar mati-matian, kini tidak lagi berarti apa-apa. Dan pada saat itu, sesuatu yang menakutkan bagi dirinya terungkap. Ia tidak lagi punya kekuasaan atas dirimu. Dan di sanalah paradoks itu muncul. Ketika seseorang kehilangan kendali, justru disitulah obsesi mulai tumbuh. Pikiran manusia dibangun untuk menginginkan dominasi. Ia ingin memengaruhi, ingin mengendalikan, ingin merasa dibutuhkan. Tetapi begitu menyadari bahwa pengaruh itu hilang, naluri terdalamnya akan berjuang untuk merebutnya kembali. Ia mulai mempertanyakan, mengapa aku tidak lagi penting baginya? Apa yang membuatku tidak lagi punya dampak? Apa yang berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti, dan semakin lama ia tidak mendapat jawaban,
semakin ia terjebak dalam lingkaran obsesinya sendiri.